Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing hati kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah andalkan Tuhan setiap saat. Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29. Demikian sabda Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang sedang dalam perjalanan dengan pesawat terbang menuju New York. Saat pesawat bersiap untuk mendarat, sang pilot menyadari bahwa roda tidak bisa diturunkan. Penumpang akhirnya diberitahu untuk menundukkan kepala dan menempatkannya di antara kedua kaki mereka sambil memegang pergelangan kaki untuk mengurangi dampak kecelakaan. Kemudian hanya beberapa menit sebelum mendarat, pilot membuat pengumuman melalui pengeras suara. Kita akan mulai pendaratan. Pada saat ini sesuai dengan peraturan penerbangan internasional di Jenewa, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memberitahu bagi Anda yang percaya kepada Tuhan untuk memanjatkan doa. Pada akhirnya pendaratan dapat dilakukan dengan baik. Tidak ada yang terluka selain kerusakan besar pada pesawat. Dan maskapai penerbangan akan mengingat hal itu sesuatu yang luar biasa. Satu-satunya yang memunculkan aturan rahasia penerbangan tadi adalah krisis. Ketika menghadapi jalan buntu, tidak menemukan jalan keluar, maka saat itulah orang membuat sebuah pengakuan untuk Tuhan. Jika Anda percaya, maka Anda harus berdoa. Saudara yang terkasih, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi krisis, baru kita ingat bahwa dengan iman percaya kepada Tuhan dan sebuah doa sederhana, berharap pertolongan Tuhan datang. Penderitaan mengingatkan kita pada Tuhan, bahwa pada saat kondisi kita yang paling buruk sekalipun, ada satu pribadi yang berkuasa yang dapat mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dalam sekejap. Pribadi yang berkuasa itu adalah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, bagi kita yang percaya kepadanya, dalam kondisi apapun, tidak perlu menunggu krisis terjadi dalam hidup kita. Mari panjatkan doa kepadanya dengan disertai ucapan syukur. Percayalah bahwa Dia mendengarkan kita, bahkan Dia ada bersama kita setiap waktu. Jadi, jangan menunggu krisis datang untuk mulai berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melatih diri agar kita memiliki karakter mengandalkan Tuhan. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berserulah kepada Tuhan setiap saat melalui doa. Jangan menunggu saat krisis, nanti kita terlambat.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang murah hati, tambahkanlah iman kami agar kami semakin yakin bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Ajarkanlah agar kami selalu mengandalkan Engkau di setiap waktu. Tuhan yang penuh belas kasihan, kami ingin serahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinanmu. Kami memohon kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolongnya, agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, agar para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.